Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang 100 soal PCK dan juga SJT untuk latihan soal persiapan UP PPG tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu langsung saja kita membahas soal-soal untuk Bapak Ibu persiapan UPPPG. Nah, di sini Bapak Ibu ada sekitar 100 soal Bapak Ibu ya. Jadi 100 soal di sini tidak hanya soal namun beserta jawaban dan juga pembahasan yang bisa Bapak Ibu belajar gitu, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari soal nomor satu Bapak Ibu. Pak Iwan, seorang guru telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Pak Iwan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. B. Pak Iwan membuat proyek kelompok sebagai asesmen, di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya dengan kelas. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. B. Pak Iwan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai bahan alat ukur kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Nah, di sini kasusnya itu siswa kesulitan memahami konsep kimia ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah metode asesmen ya, yang paling efektif. Nah, untuk nomor satu di sini jawabannya adalah C ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk jawabannya adalah C. Kita lihat di sini C, Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. Nah, di sini untuk penjelasannya, Bapak Ibu kita lihat, yaitu tes formatif mingguan atau tes formatif yang mencakup pertanyaan reflektif dapat memberikan wawasan mendalam. Nah, ini refleksi Bapak Ibu ya, tentang pemahaman konseptual siswa, memungkinkan Pak Iwan untuk menyesuaikan pendekatan mengajarnya secara lebih efektif. Nah, jadi Pak Iwan ini menggunakan metode reflektif ya. Jadi reflektif mingguan agar bisa mengetahui tentang eh, pemahaman siswanya. Jadi ini mungkin lebih efektif. Eh, dalam skenario ini, opsi tersebut adalah metode asesmen yang paling efektif untuk membantu Pak Iwan meningkatkan strategi pembelajaran di kelasnya. Karena tes formatif dengan pertanyaan reflektif dapat memberikan umpan balik yang kaya tentang pemahaman siswa dan memfasilitasi penyesuaian strategi mengajar yang tepat. Nah, dengan metode refleksi ini kita bisa tahu ya, setiap siswa itu gaya belajarnya seperti apa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 2, Anda mengajarkan di kelas yang beragam, termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tampak kesulitan memahami instruksi dan materi pembelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini kasusnya anak-anak tidak bisa bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Biasa ini beradanya di daerah pinggiran ataupun pelosok. A. Anda terus mengajar seperti biasa berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu menerjemahkan instruksi dan memberi pelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk soal nomor 2, kita lihat jawabannya di sini adalah B ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat soal nomor 2 di sini jawabannya adalah B, yaitu Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut.
Nah, jadi di sini alat bantu visual ya, jadi media ajarnya diperbanyak. Nah, di sini kita lihat untuk penjelasannya, opsi ini alat bantu visual dan bahasa ibu. Ini adalah pendekatan inklusif yang memanfaatkan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Penggunaan bahasa ibu siswa bahkan secara terbatas menunjukkan empati dan upaya untuk melibatkan siswa. Nah, ini untuk pendekatan inklusif ini ada pada modul 3 ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang PP BABK ya. Jadi pendekatan anak berkebutuhan khusus. Kita lanjut ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Bu Ira, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang kesulitan berbicara dan mendengarkan, Bapak Ibu ya. Jadi asesmen mana ataupun metode mana yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ya, A di sini Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri sendiri mereka sendiri sedang berbicara dengan topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Kemudian B, Bu Ira menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. Kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. C. Bu Ira mengadakan role play di kelas, di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. Kemudian D. Bu Ira memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Nah, ini kita lihat jawabannya untuk nomor 3 yaitu A ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk penjelasannya kita lihat video pribadi merekam video diri sendiri memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara. Nah, ini tadi kasusnya eh, kesu- kesulitan berbicara dan mendengarkan. Dan memberikan kesempatan kepada Bu Ira untuk menilai kemampuan berbicara setiap siswa secara individual. Ini mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan secara efektif. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai seorang guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? A. Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan untuk petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C. Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D. Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama teman-teman yang lain di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini sangat mudah ya untuk soal nomor 4 ini sudah kelihatan yang mana jawabannya. Yang kita lihat untuk jawabannya di sini adalah B ya Bapak Ibu, yaitu Anda memuji. Nah, kita pastikan dulu memuji siswa tersebut agar nanti dia tidak eh, merasa kurang ataupun tidak hilang motivasinya untuk belajar. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya di sini. Memuji dan memberikan arahan, yaitu memuji usaha siswa sebelum mengoreksi mereka adalah pendekatan yang positif dan konstruksi. Ini membantu mempertahankan rasa percaya diri siswa dan mendorong mereka untuk terus berpartisipasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5, selama di diskusi kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas?
A. Anda memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. B. Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas. D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. Nah, ini sama juga dengan soal sebelumnya ya. Soal nomor 5 ini, di sini kita lihat jawabannya adalah D ya, yaitu Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya dan untuk membimbingnya ke arah yang benar. Nah, di sini kita lihat untuk penjelasannya, yaitu pertanyaan tambahan ya, yaitu mengajukan pertanyaan tambahan dapat membantu siswa merenungkan jawabannya dan datang ke kesimpulan yang benar sendiri, yang akan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan dirinya. Soal nomor 6. Anda sebagai seorang guru baru saja menemukan sumber materi pembelajaran yang sangat bermanfaat di internet. Materi tersebut cocok dengan kurikulum yang Anda ajarkan dan Anda yakin siswa mendapatkan manfaat besar darinya. Namun, Anda sedang mempertimbangkan untuk menggunakan materi tersebut tanpa memberikan pengakuan atau kredit kepada sumber aslinya. Bagaimana Anda akan bertindak dalam situasi ini? Nah, ini soalnya itu tentang sumber belajar ya dari internet ya. Jadi, apakah Bapak Ibu akan memberikan sumbernya ya, mengakui sumbernya atau tidak. Nah, di sini A, Anda langsung menggunakan materi tersebut tanpa memberi kredit karena yang terpenting adalah siswa mendapatkan manfaat. B, Anda memberikan kredit kepada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. C. Anda mencoba untuk mengubah materi tersebut sedikit sehingga terlihat berbeda dan kemudian menggunakan tanpa memberi kredit. D. Anda menghubungi pencipta atau penyedia materi tersebut untuk meminta izin penggunaan. Nah, ini sebenarnya mudah ya Bapak Ibu ya, untuk soal seperti ini ya. Kita lihat jawabannya untuk nomor 6. Itu jawabannya B ya, yaitu Anda memberi kredit kepada sumber asli di dalam materi pembelajaran ya. Nah, walaupun siswa tidak memperhatikan ya untuk sumber bahan ajarnya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, memberikan kredit adalah tindakan yang paling etis dan menghargai hak cipta. Ini juga mengajarkan siswa tentang pentingnya integritas akademik. Nah, untuk soal nomor 7, Anda sebagai seorang guru, Anda menemukan sebuah aplikasi pendidikan yang menarik dan bermanfaat untuk siswa Anda. Aplikasi tersebut memang gratis, namun ada klausul dalam syarat dan ketentuan yang menyebutkan bahwa data pengguna mungkin dibagikan dengan pihak ketiga. Bagaimana Anda akan bertindak ya? Kita lihat di sini A, langsung menerapkan aplikasi tersebut untuk semua siswa tanpa membahas masalah privasi. B. Anda memberitahu siswa dan orang tua tentang aplikasi dan potensi masalah privasi. Meminta persetujuan mereka untuk sebelum menggunakan aplikasi. C. Anda menggunakan aplikasi hanya untuk contoh di kelas, tapi tidak mewajibkan siswa untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pribadi mereka. Kemudian, kita lihat D. Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. Nah, ini soalnya tentang aplikasi ya yang terhubung dengan pihak ketiga. Kita lihat di sini jawabannya, itu Bapak Ibu, kita lihat D ya jawabannya ya. Nah, di sini untuk penjelasannya, di sini cari alternatif. Jadi mencari aplikasi alternatif dengan kebijakan privasi yang lebih baik adalah solusi ideal karena ini memastikan bahwa siswa mendapatkan banyak manfaat dari teknologi tanpa mengorbankan privasi mereka. Nah, seperti kita tahu saat ini sangat banyak ya aplikasi-aplikasi yang beredar tanpa privasi ya. Jadi bisa kebobolan data-data pribadi dan juga keuangan ya, misal mobile banking dan juga lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Sebagai seorang guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, biasanya ini sudah zaman sudah IT, jadi biasanya berbagi jawabannya lewat WA dan juga lainnya ya.
Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Nah, kita lihat jawabannya di sini. A, memberikan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun. Berharap siswa akan berhenti dengan sendirinya. B, Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberikan tugas tambahan. C, Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. D, Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Nah, ini yang ditanyakan adalah menangani situasi ya. Jadi sudah jelas untuk di sini yaitu jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yaitu dengan cara mendiskusikan bersama-sama ya di kelas, yaitu mendiskusikan masalah ini di kelas dan menjelaskan tentang integritas akademik mungkin merupakan cara terbaik di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Memberikan siswa kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan pentingnya kejujuran. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya kejujuran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu siswa Anda memberikan hadiah berupa buku tulis yang bagus dan pena mahal pada Anda. Siswa tersebut mungkin memberitahu Anda bahwa ia berharap bisa mendapatkan nilai yang lebih baik untuk ujian mendatang. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Anda menerima hadiah dan berterima kasih, tetapi tidak menjanjikan apa-apa terkait dengan nilai. B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha bukan dengan hadiah. C. Anda menerima hadiahnya dan memberikan nilai tambahan kepada siswa tersebut sebagai tanda terima kasih. D. Anda melaporkan situasi ini kepada kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya di sekolah. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk jawabannya. Kita lihat jawabannya di sini adalah B ya, yaitu menolak hadiah ya dan menjelaskan kepada siswa tentang etika dan integritas akademik adalah langkah yang paling tepat. Ini akan memberikan pelajaran berharga bagi siswa tentang pentingnya kejujuran dan usaha. Nah, ini pastikan Bapak Ibu di sekolah tidak menerima gravitasi baik dari peserta didik ataupun dari orang tua ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda seringkali terlihat lesu dan tidak fokus dalam pembelajaran. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut seringkali terjaga hingga larut malam, sehingga bermain video game. Nah, ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menegur siswa tersebut dengan keras dan memintanya untuk berhenti bermain video game sepenuhnya. B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. Kemudian C. Anda mengabaikan situasi tersebut, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua siswa. D. Anda menghubungi orang tua siswa dan mengadukan kebiasaan bermain video game siswa tersebut karena tanpa berbicara lebih lanjut dengan siswa. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah cara menangani siswa yang bermain video game ya sampai dengan larut malam. Nah, di sini jawabannya adalah B ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat untuk penjelasannya, mengajak siswa untuk berdiskusi dan memberikan saran adalah pendekatan yang paling konstruktif. Ini memungkinkan guru untuk memahami perspektif siswa dan memberikan bimbingan tanpa harus memberikan tekanan. Nah, jadi siswanya harus dibimbing ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa seorang siswa yang selalu dapat datang terlambat ke kelas. Setelah beberapa kali mengamati, Anda mendapati bahwa siswa tersebut seringkali lelah dan mengantuk selama pelajaran. Anda menduga ada alasan tertentu di balik keterlambatan dan kelelahan siswa tersebut. Apa langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh guru? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan menanyainya tentang alasannya datang terlambat di depan seluruh kelas ya. B. Anda mengabaikan keterlambatan siswa tersebut dengan asumsi bahwa ia adalah tanggung jawab pribadi siswa.
C. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. D. Anda segera menghubungi orang tua siswa tanpa mencoba berbicara dengan siswa terlebih dahulu. Nah, ini sudah pasti ya jawabannya di sini ya. Ini kita lihat di sini jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya tentang penjelasan berbicara secara pribadi, yaitu mengundang siswa untuk berbicara secara pribadi, memberikan kesempatan bagi guru untuk memahami dan membantu menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa tanpa mengeksposnya ke penghinaan publik. Nah, ini guru mencoba memahami dan juga memberi empati kepada siswa tersebut. Soal nomor 12. Selama ujian tengah semester, Anda sebagai guru menyadari bahwa salah satu siswa, Rian, sedang menyontek dari lembar ujian siswa di sebelahnya. Anda mengenali Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa merusak kepercayaan Rian kepadanya? A. Anda segera menarik lembar ujian Rian dan memberitahukan kepada seluruh kelas bahwa dia telah menyontek. B. Anda menuliskan catatan di lembar ujian Rian bahwa dia telah mencontek dan memberinya nilai 0 tanpa memberitahunya. C. Anda menghampiri Rian, memberinya kesempatan untuk menghentikan perilakunya dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkan di depan kelas. D. Anda memanggil Rian setelah ujian dan mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, ini kasusnya adalah siswa yang menyontek pada saat ujian ya. Di sini jawabannya adalah D ya Bapak Ibu ya. Yaitu dengan cara memanggil Rian setelah ujian dan mendiskusikan. Nah, di sini memanggil ya, yaitu Rian setelah ujian memberikan kesempatan bagi guru untuk mendengar penjelasan siswa tersebut dan membahas konsekuensinya secara privat. Jadi ini adalah pendekatan yang paling berempati dan mempertimbangkan perasaan dan perspektif siswa. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini selama praktikum di laboratorium, Anda sebagai guru menyaksikan salah satu siswa, Lila, secara sengaja mengganti zat kimia yang seharusnya digunakan untuk eksperimen dengan zat kimia lain yang dia ambil dari Ra. Eksperimen tersebut berakhir dengan hasil yang tidak sesuai dan beberapa siswa lain mulai bingung. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa membuat Lila merasa terpojok? A. Anda segera menghentikan praktikum dan menegur Lila di depan seluruh kelas tentang kesalahannya. B. Anda melanjutkan praktikum tanpa mengambil tindakan apapun. Berharap Lila akan mengakui kesalahannya sendiri. C. Anda menghampiri Lila secara pribadi, menanyakan alasannya, dan memberikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. D. Anda memberitahu kepada laboratorium dan menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepadanya. Nah, soal nomor 13, jawabannya di sini adalah C ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini menghampiri Lila secara pribadi. Dengan mendekati Lila secara pribadi, guru memberinya kesempatan untuk menjelaskan diri dan memahami konsekuensi dan tindakan dalam lingkungan yang mendukung. Soal nomor 14, pada saat Anda sebagai guru memeriksa tugas rumah siswa, Anda menemukan bahwa tugas salah satu siswa, Afif, sangat mirip dengan tugas siswa lain, Rina. Kedua tugas tersebut hampir identik dan terlihat seperti hasil dari menyalin. Bagaimana Anda sebaiknya menangani situasi ini untuk memastikan keadilan dan integritas akademik sekaligus menjaga hubungan baik dengan kedua siswa? Nah, ini kasusnya ini menyontek ya. A. Anda memanggil Arif dan Rina ke depan kelas dan meminta keduanya menjelaskan di hadapan semua siswa. B. Anda mengabaikan kesamaan dalam tugas tersebut dan memberikan nilai yang sama kepada keduanya. C. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka dan memberikan nasihat serta konsekuensi yang sesuai. D. Anda segera memberi nilai 0 kepada keduanya tanpa mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka. Nah, ini jawabannya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah C ya. Nah, di sini diskusi pribadi dengan kedua siswa. Nah, di sini mengundang kedua siswa untuk diskusi pribadi, memberikan kesempatan bagi siswa
pada mereka untuk menjelaskan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta mendapatkan bimbingan yang diperlukan. Soal nomor 15. Anda sebagai seorang guru secara tidak sengaja menemukan informasi pribadi tentang salah satu siswa Anda yang mungkin mempengaruhi performa akademiknya. Bagaimana Anda sebaiknya bertindak agar tidak melanggar privasi siswa tersebut, sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan. A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan membicarakan masalah pribadi tersebut di hadapan semua siswa. B. Anda mengabaikan informasi tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. C. Anda mengundang siswa tersebut untuk diskusi pribadi tanpa membahas detail informasi tersebut, tetapi menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya dan menawarkan dukungan jika diperlukan. B. Anda segera menceritakan informasi tersebut kepada seluruh staf pengajar di sekolah. Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah C ya. Yaitu penjelasannya diskusi pribadi dengan siswa. Itu mengundang siswa untuk diskusi pribadi tanpa langsung menyebutkan informasi tersebut adalah pendekatan yang paling etis. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara jika mereka mau dan juga menunjukkan empati serta dukungan dari guru. Soal nomor 16. Sebagai guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda sering terlihat lesu dan kehilangan minat dalam kegiatan kelas. Anda curiga bahwa mungkin ada masalah di rumah atau kondisi lain yang mempengaruhi kesejahteraan siswa tersebut. Bagaimana Anda sebaiknya bertindak untuk mendukung siswa tanpa melanggar batasan profesional atau privasi siswa? A. Anda segera menceritakan dugaan kepada semua guru lain di sekolah tanpa konfirmasi lebih lanjut. B. Anda memanggil orang tua siswa tersebut dan menceritakan dugaan Anda tanpa berbicara terlebih dahulu dengan siswa. C. Anda mengundang siswa untuk berbicara setelah kelas, mengekspresikan kepedulian Anda dan menanyakan apakah ada hal yang ingin mereka bicarakan. D. Anda mengabaikan perubahan perilaku siswa tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. Nah, di sini jawabannya adalah C ya, yaitu diskusi. Nah, ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu diskusi secara pribadi ya. Di sini yaitu mendekati siswa dengan empati, kemudian menunjukkan kepedulian dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, ini adalah pendekatan yang paling seimbang dan etis. Ini memungkinkan siswa merasa didukung dan juga dipahami. Soal nomor 17. Nah, Anda sebagai guru mengetahui informasi pribadi atau rahasia dari seorang siswa yang mungkin berdampak pada performa akademik siswa tersebut. Bagaimana sebaiknya Anda bertindak tanpa melanggar privasi siswa? Nah, ini hampir sama ya dengan soal sebelumnya, soal nomor 15. Ini langsung saja kita lihat jawabannya, Bapak. Nah, di sini yaitu mendekati siswa, yaitu jawabannya adalah B, yaitu mendekati siswa dengan menawarkan dukungan emosional tanpa mengungkapkan informasi yang ada yang Anda ketahui adalah dengan pendekatan paling empatik dan menghormati privasi siswa. Dengan cara ini Anda menunjukkan kepedulian tanpa melanggar batasan. Soal nomor 18. Seorang siswa memiliki masalah pribadi dan seringkali absen, namun berusaha keras untuk mengikuti pelajaran. Di akhir semester, siswa ini berada di ambang batas antara mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus. Bagaimana Anda sebagai guru harus mempertimbangkan situasi ini dalam memberikan nilai? A. Memberikan siswa tersebut nilai lulus berdasarkan usahanya meskipun absennya banyak. B. Memberikan siswa tersebut nilai tidak lulus karena kriteria akademik tidak terpenuhi meskipun ada alasan pribadi. C. Mengadakan ujian tambahan atau tugas tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk memberi kesempatan menaikkan nilai. D. Meminta siswa tersebut untuk mengulang mata pelajaran di semester berikutnya tanpa memberikan nilai semester ini. Nah, siswa tersebut banyak sekali absen ya, Bapak Ibu ya. Di sini jawabannya adalah C. Kita lihat untuk penjelasannya yaitu ujian ataupun tugas tambahan. Nah, di sini yaitu mengadakan ujian atau tugas tambahan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuannya dalam kondisi yang lebih baik, dan ini adalah pendekatan yang adil dan mempertimbangkan keduanya, yaitu usaha siswa dan juga standar akademik. Soal nomor 19. Dalam suatu kelas,
yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa seorang siswa sangat berbakat dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Namun, seringkali terlihat terisolasi dan tidak memiliki teman. Anda khawatir hal ini berdampak pada kesejahteraan emosionalnya. Bagaimana Anda sebagai seorang guru harus bertindak dalam situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut karena tugas Anda hanya mengajar dan memberikan nilai, bukan mengurus masalah pribadi siswa. B. Memberikan saran kepada siswa tersebut untuk bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan interaksi sosialnya. C. Membicarakan situasi tersebut dengan konselor sekolah agar dapat memberikan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa. D. Mengatur proyek kelompok atau kegiatan kelas yang mempromosikan kerjasama agar siswa tersebut memiliki kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, untuk soal nomor 19, di sini jawabannya adalah D ya. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Kenapa D? Yaitu proyek kelompok, yaitu mengatur kegiatan yang mempromosikan kerjasama bisa menjadi cara terbaik untuk membantu siswa berinteraksi dengan teman-temannya. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga memfasilitasi pembentukan hubungan sosial. Soal nomor 20. Anda mendapati bahwa di kelas Anda terdapat sekelompok siswa yang selalu bekerja sama dalam setiap tugas dan ujian hingga mengakibatkan hasil pekerjaan mereka tampak mirip. Anda curiga mereka saling mencontek. Bagaimana Anda sebagai guru harus mengatasi situasi ini? A. Menghukum seluruh kelompok dengan memberikan nilai nol tanpa konfirmasi lebih lanjut. B. Secara pribadi mendekati siswa tersebut dan menanyakan tentang kemiripan hasil pekerjaan mereka. C. Mengatur tempat duduk yang berbeda untuk mereka dalam ujian atau tugas berikutnya tanpa memberitahu alasan sebenarnya. D. Mengadakan sisi refleksi kelas mengenai pentingnya integritas akademik dan konsekuensi dari mencontek. Nah, ini soal nomor 20 sudah nampak ya jawabannya ya. Nah, yaitu D ya Bapak Ibu jawabannya. Yaitu mengadakan sesi refleksi ya, yaitu mengadakan sesi refleksi kelas mengenai integritas akademik, memberikan pelajaran berharga bagi seluruh kelas dan menggarisbawahi pentingnya kerja sendiri. Soal nomor 21. Anda sebagai seorang guru mengetahui bahwa rekan kerja Anda sering kali memanipulasi nilai siswa demi mencapai target sekolah. Bagaimana seharusnya Anda merespon informasi ini? A. Mengabaikan informasi tersebut dan fokus pada pengajaran Anda sendiri. B. Mengkonfrontasi rekan kerja Anda secara langsung dan meminta penjelasan. C. Membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogik secara rahasia. D. Mengajak rekan-rekan guru lainnya untuk mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi bersama. Nah, ini untuk nomor 21 di sini sudah kelihatan jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yaitu diskusi dengan kepala sekolah ya dan juga tim pedagogi. Nah, di sini menghadapkan masalah ini kepada kepala sekolah atau tim pedagogi adalah pendekatan yang paling tepat. Kemudian soal nomor 22. Sebagai guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rekan guru lainnya yang bukan keluarganya. Anda khawatir hubungan tersebut mungkin mempengaruhi objektivitas nilai dan perlakuan terhadap siswa tersebut. Bagaimana Anda sebaiknya mengatasi situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut karena Anda merasa bukan urusan Anda. B. Mendekati siswa untuk memastikan dia merasa nyaman dengan hubungan tersebut dan tidak ada masalah. C. Secara pribadi, mendekati rekan guru untuk memahami hubungan mereka dengan siswa dan menyampaikan kekhawatiran Anda. D. Melaporkan observasi Anda kepada kepala sekolah atau tim pedagogik tanpa berbicara terlebih dahulu dengan rekan guru tersebut. Nah, nomor 22, untuk jawabannya di sini adalah D ya, yaitu di sini melaporkan ke kepala sekolah. Jika Anda sungguh-sungguh khawatir tentang hubungan tersebut,
Melapor kepada otoritas yang lebih tinggi mungkin adalah tindakan yang tepat. Mereka bisa melakukan penyelidikan yang lebih objektif dan menyikapi situasi tersebut dengan tepat. Soal nomor 23. Seorang siswa di kelas Anda mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Bagaimana sebaiknya Anda sebagai guru memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa merendahkan siswa? A. Anda mengatakan kepada siswa bahwa tugasnya sangat buruk dan harus diperbaiki jika dia ingin nilai yang lebih baik. B. Anda memberikan umpan balik tertulis yang rinci, mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi dan menyertakan contoh cara memperbaikinya. C. Anda mengabaikan kekurangan dalam tugas tersebut dan memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh siswa. D. Anda mengundang siswa untuk bertemu secara pribadi dan mendiskusikan tugasnya, menggarisbawahi aspek positif sebelum secara lembut mengarahkan perhatian pada area yang perlu ditingkatkan. Nah, nomor 23 di sini jawabannya adalah B ya, yaitu dengan cara umpan balik tertulis ya, yang rinci kemudian memungkinkan siswa untuk memahami kesalahan secara spesifik dan belajar dari contoh perbaikan. Ini adalah cara yang konstruktif dan mendidik tanpa merasa merendahkan. Soal nomor 24. Anda mengajar di kelas dengan keragaman latar belakang dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Salah satu siswa yang biasanya aktif dan antusias mulai terlihat tidak semangat dan sering menghindar dari partisipasi kelas. Bagaimana cara Anda, guru, menangani situasi ini untuk membantu siswa tersebut tanpa membuatnya merasa tertekan atau dikucilkan? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan memintanya menjelaskan mengapa dia tampak tidak bersemangat belakangan ini. B. Anda mengabaikan perubahan perilakunya, berpikir bahwa siswa tersebut akan kembali aktif dengan sendirinya. C. Anda mendekati siswa tersebut secara pribadi setelah kelas, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu dan menawarkan dukungan. D. Anda memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan partisipasinya di kelas. Nah, untuk jawabannya di sini adalah C ya, yaitu dengan cara pendekatan secara pribadi. Itu di sini penjelasannya mendekati siswa secara pribadi dan menanyakan keadaannya menunjukkan kepedulian tanpa membuatnya merasa tertekan. Ini juga memberi ruang bagi siswa untuk berbicara tentang masalahnya. Soal nomor 25. Dalam sebuah kelas yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa ada siswa yang sering terisolasi dari teman-temannya. Siswa ini tanpa kesulitan untuk bergaul dan sering duduk sendirian selama istirahat. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk mendukung siswa ini agar lebih terintegrasi dengan teman-temannya? A. Anda berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut, menanyakan tentang perasaan dan memberikan saran cara untuk berinteraksi dengan teman-temannya. B. Anda mengabaikan situasi tersebut, menganggap bahwa siswa tersebut lebih suka menyendiri dan tidak memerlukan intervensi. C. Anda secara terbuka mendiskusikan siswa tersebut di depan kelas dan meminta saran dari siswa lain tentang cara membantunya. D. Anda menciptakan kegiatan kelompok di kelas secara khusus dirancang untuk memasukkan siswa tersebut ke dalam kelompok dengan teman-temannya. Nah, untuk soal nomor 25 ini sama ya seperti soal-soal yang ada sebelumnya. Nah, ini sudah kelihatan jawabannya di sini adalah A ya, Bapak Ibu ya, jawabannya ya. Yaitu di sini melakukan pendekatan secara pribadi ya. Yaitu berbicara secara pribadi dengan siswa menunjukkan kepedulian dan memberikan wawasan tentang apa yang dia rasakan. Ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan saran yang berguna dan mendukung. Soal nomor 26. Seorang orang tua siswa datang ke sekolah dengan ekspresi tidak puas karena merasa anaknya diberi nilai yang tidak adil.
Bagaimana Anda sebagai guru harus berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk meredam situasi tanpa mengabaikan kebijakan penilaian sekolah. A. Anda menjelaskan tentang dengan tegas bahwa nilai yang diberikan final dan tidak ada ruang untuk negosiasi atau perubahan. B. Anda mengundang orang tua tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara pribadi, menjelaskan secara rinci tentang penilaian dan kriteria yang digunakan. C. Anda menyarankan orang tua tersebut untuk mengajukan keluhan resmi ke kepala sekolah jika merasa tidak puas dengan penilaian. D. Anda setuju untuk meninjau kembali penilaian dan mempertimbangkan untuk menaikkan nilai siswa tersebut agar orang tua merasa puas. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya terjadi ya Bapak Ibu ya, di sekolah. Untuk nomor 26 jawabannya di sini adalah B ya Bapak Ibu. Yaitu diskusi pribadi ya. Mendiskusikan masalah secara pribadi dan menjelaskan detail penilaian, menunjukkan keterbukaan dan kepedulian, serta membantu orang tua memahami prosesnya. Soal nomor 28. Selama pelajaran, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda tampaknya selalu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Anda mencurigai bahwa siswa tersebut mungkin memiliki kecemasan sosial. Sebagai guru, apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil demi mendukung siswa tersebut? A. Anda secara langsung menanyakan kepada siswa di depan kelas tentang keengganannya berpartisipasi dan kontak mata. B. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut, menganggap bahwa dia akan mengatasi masalahnya sendiri seiring waktu. C. Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhannya di kelas. D. Anda meminta siswa lain untuk mendorong siswa tersebut agar lebih aktif dan berpartisipasi selama diskusi kelas. Nah, untuk soal nomor 27, di sini jawabannya adalah C ya, Bapak Ibu ya. Yaitu di sini mengatur pertemuan pribadi memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dalam lingkungan yang aman, memahami kebutuhan siswa, dan membahas cara mendukungnya. Soal nomor 28. Anda mengajar di sebuah kelas di mana seorang siswa baru saja pindah dari sekolah lain. Siswa ini tampak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sering terlihat sedih dan terisolasi dari siswa lain. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? A. Anda menghabiskan waktu ekstra untuk berbicara dengan siswa tersebut setelah kelas, menawarkan dukungan dan saran untuk berpartisipasi. B. Anda membiarkan siswa tersebut menyesuaikan diri, berpikir bahwa ini adalah bagian penting dari proses belajar. C. Anda meminta beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam aktivitas kelas. B. Anda langsung membawa siswa tersebut ke konselor sekolah untuk mendapatkan dukungan profesional. Nah, untuk soal nomor 28 di sini jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yaitu bimbingan teman sebaya, yaitu meminta bantuan siswa yang ramah dan inklusif adalah cara yang baik untuk membantu siswa baru beradaptasi dan terintegrasi secara sosial. Nah, ini yang dipelajari pada modul 3 ya, yaitu tentang pendidikan inklusif. Soal nomor 29. Anda sedang bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa rekan guru lain untuk menyusun kurikulum baru. Namun, tim Anda menghadapi perbedaan pendapat yang signifikan terkait beberapa aspek penting dari kurikulum. Sebagai anggota tim, bagaimana Anda sebaiknya berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif? A. Anda menegaskan pendapat Anda dengan kuat, berusaha meyakinkan tim bahwa ide Anda paling benar.
B. Anda menghindari konflik dan setuju dengan mayoritas. Meskipun Anda tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. C. Anda mengusulkan untuk melakukan voting di mana keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. D. Anda mendorong diskusi terbuka di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat dan alasan mereka sebelum mencapai kesepakatan. Nah, untuk nomor 29 ini sudah kelihatan ya jawabannya ya. Nah, di sini jawabannya adalah D ya, yaitu diskusi terbuka, yaitu mendorong diskusi terbuka memungkinkan semua anggota tim menyampaikan pendapat dan ide mereka meningkatkan kemungkinan menemukan solusi terbaik yang diterima oleh semua. Lanjut ke soal nomor 30. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa, dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami. B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. D. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut. Sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. D. Anda sering mengatakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentang siswa autisme ya. Nah, untuk jawabannya di sini adalah B ya, yaitu memodifikasi instruksi dan interaksi. Pendekatan ini mengakui dan menangani kebutuhan unik siswa dengan gangguan spektrum autisme. Penggunaan alat bantu visual dan intervensi sosial adalah strategi yang efektif untuk mendukung siswa ini sekaligus memelihara lingkungan belajar yang inklusif. Berdasarkan analisis tersebut, opsi tersebut dianggap sebagai tindakan yang paling efektif dalam situasi ini. Kita lanjut ke soal nomor 31. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Nah, ini untuk kelas 2 ya, yaitu tentang motivasi. Nah, ini untuk 31 jawabannya adalah A ya. Di sini pembahasannya kita lihat meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah merupakan cara yang baik untuk membangun kesadaran akan pentingnya patuh pada aturan agama dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Soal nomor 32. Nah, di sini guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa yang dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penugasan kemampuan siswa berdasarkan ketercapaian kompetensi. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Nah, ini yang tidak mencapai ketuntasan ya. A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya. C. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. D. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Nah, ini apakah diberikan soal yang sama atau soal yang berbeda?
dan yang lainnya ya. Di sini 32 jawabannya adalah D ya, Bapak Ibu ya. Yaitu di sini merancang dan memberikan pengajaran remedial. Nah, ini bagi yang siswa tidak tuntas diberikan remedial dan yang tuntas diberikan pengayaan. Nah, di sini memberikan pengajaran remedial adalah pendekatan yang efektif untuk membantu siswa yang belum mencapai standar kompetensi. Ini memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Soal nomor 33. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun, di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke alam lingkungan atau tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. Nah, ini sangat mudah ya untuk nomor 33. Sudah pasti di sini jawabannya A ya, yaitu memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain adalah langkah yang bijaksana untuk tetap menjalankan kegiatan pembelajaran tanpa terganggu oleh cuaca yang buruk. Nomor 34. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta demi kebaikan bersama. B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. D. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, ini mudah ya Bapak Ibu ya. Untuk 34 jawabannya D ya di sini Bapak Ibu ya. Yaitu tidak ada toleransi terhadap keterlambatan peserta didik merupakan tindakan yang menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menerapkan aturan sehingga mendukung pendisiplinan yang berwibawa. Nah, ini faktor kedisiplinan. Soal nomor 35. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal yang baru, yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Nah, untuk nomor 35 jawabannya di sini adalah A ya, yaitu mengganti buku cetak ke buku elektronik mungkin tidak terlalu menjadi solusi terbaik. Yang lebih penting adalah mengemas materi pembelajaran ke topik-topik kecil ya, agar sesuai dengan perhatian pendek mereka. Soal nomor 36. Bu Ima, seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Ima adalah A. Strategi apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang disimak. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? C. Metode apa yang sebaiknya digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak? D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? Nah, untuk ini jawabannya adalah B ya, yaitu di sini topik cerita sebenarnya tidak relevan dengan masalah keterampilan menyimak siswa. Masalah yang lebih relevan adalah strategi mengajar, metode konsentrasi, dan cara memotivasi siswa.
Soal nomor 37. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang di sekolah sebelum sekolah Datang di sekolah sebelum pembelajaran. B. Mengajar mata pelajaran dengan baik. C. Membangun semangat kekeluargaan. D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. Nah, ini untuk soal nomor 37 jawabannya adalah C ya, yaitu membangun semangat kekeluargaan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik dengan perbedaan yang melekat pada pribadi mereka. Nah, biasakan kita untuk menjadi guru yang menyenangkan ya bagi peserta didik agar peserta didik semangat dalam belajar. Soal nomor 38. Salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi, yang dilakukan guru adalah hadir fasilitator, mediator, dan katalisator ya, yang mendukung pembelajaran siswa. B. Guru harus berani memberikan kesempatan kedua untuk siswa terus berkreasi dan tidak bersikap otoriter dalam pembelajaran. C. Memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berkreasi. D. Guru memberikan penilaian secara terbuka. Nah, ini kita lihat untuk jawabannya adalah A ya, Bapak Ibu ya, yaitu menjadi fasilitator, mediator, motivator, dan katalisator yang mendukung pembelajaran siswa adalah cara yang efektif untuk membiarkan siswa berkarya sesuai imajinasi mereka. Soal nomor 39. Hal yang dilakukan guru agar siswa tidak takut merasa salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Nah, A. Guru harus bersikap demokratif. B. Pembelajaran tidak selalu dinilai dari perolehan angka yang tinggi. C. Pembelajaran terasa menyenangkan dan lebih bermakna ketika guru menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. D. Memberi kesempatan anak yang pandai dan pemberani. Nah, ini sudah jelas ya untuk nomor 39. Jawabannya adalah C ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan akan membuat siswa lebih nyaman untuk bertanya dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Soal nomor 40. Guru harus bisa memberikan aturan yang telah disepakati oleh siswa agar tercipta kelas kondusif, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Hukuman yang bisa diterapkan bagi siswa yang melanggar kesepakatan bersama. A. Memberikan ruangan, membersihkan ruangan, menghafalkan materi pelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. B. Membersihkan kamar mandi, berdiri di depan kelas, lari mengelilingi lapangan. C. Disuruh pulang, disuruh keluar kelas, membayar denda. D. Tidak perlu ada hukuman fisik. Nah, ini kita lihat ya, hukuman ya. Untuk nomor 40, di sini jawabannya adalah A ya Bapak Ibu ya. Di sini memberikan hukuman yang bersifat mendidik seperti membersihkan ruangan kelas, menghafal materi pembelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan adalah cara yang lebih efektif daripada hukuman fisik atau mengusir siswa. Soal nomor 41. Penata ruangan kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan. Mengatur ruangan belajar yang bersih, nyaman, dan teratur adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tugas untuk merapikan ruangan kelas merupakan tanggung jawab bersama antara siswa dan wali kelas masing-masing. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka penataan ruangan kelas. A. Mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. B. Melengkapi sarana prasarana di kelas. C. Anak-anak selalu diberi motivasi untuk menciptakan ruangan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman. D. Kerja bakti diadakan setiap hari Jumat di lingkungan sekolah. Nah, ini tentang kebersihan kelas ya.
Kita lihat jawabannya di sini adalah A ya, yaitu mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala akan mendorong siswa untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kerapian ruangan kelas, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Soal nomor 42. Anda sedang mengajar di kelas 8 dan ada siswa yang selalu terlambat masuk kelas, sehingga ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, ini biasanya ada suka terlambat ya, Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana cara menanganinya? A. Anda mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. C. Anda akan segera mencari kepala sekolah untuk memberitahu tentang perilaku siswa tersebut. D. Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Nah, ini jawabannya 42 adalah B ya, yaitu memberikan peringatan secara personal kepada siswa mengenai pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan akan membantu memperbaiki perilaku siswa tersebut. Soal nomor 43. Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Bagaimana Anda akan menangani kasus ini? A. Anda akan mengabaikannya dan membiarkan kepala sekolah menanganinya. B. Anda akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut dan mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah. C. Anda akan mencemoohnya di depan tim agar dia merasa malu. D. Anda akan mengirim email kepada semua rekan tim tentang perilaku bencana tersebut. Nah, ini sangat mudah ya, Bapak Ibu ya, untuk soal nomor 43. Di sini jawabannya adalah B ya, yaitu berbicara secara pribadi dengan rekan guru tersebut dan mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Soal nomor 44. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapatkan nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani panggilan ini? A. Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses nilai ujian serta memberikan saran untuk perbaikan. C. Anda akan menyalahkan siswa tersebut atas nilai rendahnya dan berbicara buruk tentangnya. D. Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mendidik anak mereka. Nah, ini karena nilainya rendah ya, jadi ada sanggahan dari orang tua. Ini kita lihat jawabannya adalah di sini B ya, yaitu merespon panggilan dengan sabar, menjelaskan proses penilaian, serta memberikan saran untuk perbaikan adalah cara yang baik untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa dan membantu memecahkan masalah. Soal nomor 45. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit, yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah A. Memberikan materi, pelajaran, dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan anak-anak untuk mengikuti les privat tambahan di luar jam sekolah. Nah, ini adalah jawabannya adalah A ya, yaitu memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalan adalah cara yang baik untuk membantu murid mengejar ketertinggalannya dan tetap terhubung dengan pembelajaran yang terlewatkan. Soal nomor 46. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda adalah A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama
dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. Di sini kita lihat itu soal nomor 46. Jawabannya adalah B ya, yaitu masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikut dalam perencanaan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Soal nomor 47. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Nah, ini sangat mudah ya. Soal seperti ini. Jawabannya adalah B ya. Yaitu memberikan peringatan dengan baik-baik akan membantu memperbaiki perilaku pegawai baru tersebut tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Soal nomor 48. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi siswa agar perbedaan yang melekat pada pribadi siswa tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran. B. Mengajar mata pelajaran dengan baik. C. Membangun semangat kekeluargaan. D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. Ini kita lihat jawabannya 48 adalah C ya. Yaitu membangun semangat kekeluargaan adalah tugas guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dengan perbedaan yang melekat pada pribadi mereka. Nomor 49. Anda dapat keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Tindakan yang tepat yang Anda harus lakukan adalah A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. B. Mengabaikan keluhan siswa tersebut dan fokus pada siswa yang lain. C. Mengulang penjelasan materi yang lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Nah, di sini jawabannya 49 adalah C ya. Kita lihat di sini mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan merupakan respon yang tepat untuk membantu siswa memahami materi dengan baik. Soal nomor 50. Seorang siswa tampak sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Membagi tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pembelajaran. B. Membatasi partisipasi siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa yang lain. C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. D. Mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Nah, ini kita lihat untuk jawaban nomor 50 adalah C ya, yaitu mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain akan memperkuat pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan interaksi positif antar siswa dalam kelas. Untuk soal nomor 51 dan juga sampai dengan 100, itu saya akan buat terpisah di video selanjutnya ya. Karena agar video ini tidak terlalu panjang, karena ini sudah 1 jam ya Bapak Ibu videonya, jadi agar tidak terlalu panjang dan juga Bapak Ibu tidak bosan untuk mendengarkannya ya. Jadi saya buat video terpisah. Nah Bapak Ibu selamat belajar ya dan jangan lupa Bapak Ibu untuk berdoa agar nanti diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini dan juga silahkan berikan komentar yang positif di kolom komentar ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini bagi rekan-rekan guru kita yang membutuhkan dan jangan lupa untuk subscribe video ini agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.